Welcome to my crib. This is where I'm gonna spend 5 days for the quarantine. And let's see what's gonna happen. Hai semuanya, hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue karantin di Indonesia sepulang dari luar negeri. Disclaimer, ini cuma pengalaman gue aja, jadi tiap orang bisa beda-beda. Nah, buat yang belum tahu, saat ini bagi orang yang pulang dari luar negeri itu wajib karantin. Baik WNI maupun WNA yang mau balik ke Indonesia atau berkunjung ke Indonesia, dia harus karantin. Nah, pertama-tama kita harus siapin dokumen apa aja yang diperlukan untuk kepulangan kita ke Indonesia. Pertama itu adalah PCR test, yang pas kita di luar negeri, kita juga harus PCR test, itu 72 jam sebelum keberangkatan kita. Lalu, download EHAC atau Health Alert Card, yaitu sebuah aplikasi buatan pemerintah Indonesia. Nanti itu adalah isinya data-data diri kita, data kepulangan, kita berasal dari negara mana, pakai pesawat apa, dan flight number, segala macam. Setelah isi EHAC itu, kita akan dapat barcode, dan barcode-nya itu nanti akan ditunjukin ke petugas saat kita sampai di Indonesia. Dan saat kita mau check-in pesawat pulang dari yang luar negerinya, biasanya maskapainya juga minta si barcode EHAC-nya itu. Jadi udah harus disiapin sebelum pulang. Nah, sebelum gue keluar negeri, gue itu selalu update alias nanya-nanya ke travel agent. Gimana sih karantin di Indonesia? Karena sempat ada isu karantinanya itu 14 hari atau gimana. Dan gue nggak pernah nemu pengumuman resminya tuh di mana. Mungkin di Ditjen Imigrasi, tapi gue juga nggak nemu berita resminya di mana. Jadi gue selalu nanya travel agent. Dan tiap travel agent yang gue tanya itu bilangnya karantinnya nanti 5 hari di Wisma Atlet Pademangan. Nah, waktu itu ceritanya gue pulang dari Turki, transit di Dubai, dan sampai di Indonesia tanggal 25 Juni. Waktu transit di Dubai, gue ketemu mbak-mbak yang ternyata habis traveling. Dan gue tanya dong, "Mbak, nanti kalau udah sampai Indonesia, kita karantin di mana ya?" Terus kata dia, "Di Wisma Atlet, Mbak." Oh gitu, jadi tenanglah gue, bener nih, kita habis pulang, bakal karantinanya di Wisma Atlet. Nah, pas landing di Indonesia, biasanya kan kita keluar pesawat, terus ke imigrasi. Nah, sebelum ke imigrasi, tiba-tiba rame, udah ada petugas, ada TNI di mana-mana. Dan ini nggak lebay ya, beneran kayak TNI itu ngawasin saat kita keluar dari pesawat. Saat kita keluar dari pesawat, kita itu dikasih form sama petugas buat diisi. Lalu abis itu gue isi tanggal kedatangan pesawat dan lain-lain. Dan itu antriannya panjang banget. Bayangin semua kedatangan luar negeri digabung di situ. Dan itu menurut gue sih rada berkerumun ya. Lalu sampailah gue ke petugas yang ada di pos, itu kayaknya orang Kemenkes. Terus petugasnya nanya, "Mbak, kerjanya apa?" Terus gue jawab lah PNS. "Oh, terus di luar negeri ngapain?" Gue jawab liburan. "Oh oke, berarti kamu karantinanya di hotel ya?" Terus gue, "Oh gak bisa di Wisma Pak." "Gak bisa, Wisma itu untuk TKI, pelajar sama PNS tapi yang punya surat dinas." "Lah saya nggak tahu Pak, ini hotelnya bayar berapa ya?" Terus petugasnya bilang, "Nggak tahu, lihat aja nanti di luar." Barulah kertas yang tadi gue isi itu dicap sama petugasnya hotel sama dia. Abis itu keluarlah gue melewati imigrasi, abis itu ambil bagasi. Nah, barulah gue nyari hotel karantin. Di situ kayak ada stand-stand hotel gitu. Gue tanyalah mbak-mbaknya, "Mbak, untuk karantin di hotel biayanya berapa ya?" "Baik, untuk di Hotel Sultan biayanya 15 juta untuk 5 hari. Anjrit, langsung lah gue cabut. Terus gue tanya sebelahnya, "Mbak, ini biaya karantin berapa?" "Oh iya, untuk di Hotel Borobudur itu sekitar 10 juta. Menangos lah gue. Di situ gue udah mulai panik. Gila, itu mahal-mahal banget. Itu biaya hidup 3 bulan di Turki, guys, segitu. Terus akhirnya gue ke stand sebelahnya, itu Hotel Swiss Bell Mangga Besar. Di situ mbaknya jelasin kalau harga per malam, per orang itu 6,2 juta, dan kalau berdua jadi 7,3 juta per kamar. Di situ gue baru tahu kalau ternyata bisa berdua. Langsunglah gue mikir, apa cari tandeman aja ya, cari temen sekamar biar bisa bagi dua. Lumayan kan, kayak 7,3 juta dibagi dua jadi sekitar 3,6. Mulai gue beroperasi nyari-nyari orang. Terus gue tanya, ada seorang mbak-mbak, "Mbak, udah dapat hotel karantin belum?" Terus dia bilang, "Belum." "Kamu udah belum?" Gue bilang, "Saya juga belum Mbak, mau nggak kita share kamar biar lebih murah?" Dan ternyata dia tertarik. Nah, kita sebut aja lah mbak ini si Kiki ya. Gue tanya, "Mbak Kiki habis dari mana?" "Aku habis dari Abu Dhabi Mbak," kata dia. Terus, "Oh liburan, apa lagi ngapain Mbak?" Terus dia bilang, "Enggak Mbak, saya kerja." Nah, gue bingung kan, dia kerja tapi nggak dapet di Wisma Atlet. Jadi dia malah disuruh di hotel. Ternyata dia itu dia lupa bawa surat kerja, karena kata orang kantornya nggak perlu surat keterangan kerja, yang penting PCR aja.
Dan ternyata si mbak ini uangnya nggak cukup buat karantin di hotel. Lalu akhirnya gue bilang, ya udah mbak, kita di Swiss Bell Hotel ini aja, lumayan berdua jadi 3,6 per orang. Terus kata mbaknya, ya udah mbak, tapi saya bayar 2 juta dulu ya, soalnya nanti mama saya baru mau transfer, katanya gitu. Oke lah, berasa tenang kan, clear, udah dapat tandeman, terus nggak jadi 15 juta karantinnya, cuma 3,6. Akhirnya paspor kita dimintain sama orang hotelnya, dicatat namanya. Terus pas udah mau deal, orang hotelnya bilang, mbak, ini sistemnya nolak mbak. Terus gue tanya, kenapa? Karena kalau sekamar itu harus satu alamat atau satu flight. Cerit. Soalnya pesawat gue dari Dubai dan pesawat si mbak Kiki ini dari Abu Dhabi, otomatis kita beda flight dan beda alamat. Shit, terus gimana mbak? Tolongin dong mbak, masukin sistemnya gimana biar bisa sekamar. Duh, nggak bisa mbak, soalnya udah aturan, kami juga dari pemerintah, jadi nggak bisa ngelanggar aturan. Ya udah, gagal lah kami sekamar kan, dan gue juga nggak mau dong bayar 6,2 juta kalau sendirian. Terus akhirnya gue bilang ke si mbak Kiki, mbak, kamu coba deh balik ke petugasnya, bilang aja kamu kerja di Abu Dhabi. Ternyata dia itu belum pulang dari Abu Dhabi itu sejak 2019, dan dia emang kerja di housekeeping di hotel gitu. Terus akhirnya kita berdua sama-sama masuk, balik ke imigrasi, dia balik ke petugas sampai nangis-nangis, dan akhirnya si mbak Kiki ini dapet di Wisma, sedangkan gue masih belum jelas. Jadi gue nunggu di tempat pengambilan bagasi buat nyari orang yang satu flight sama gue. Terus ternyata gue ketemu sama mbak-mbak yang traveling di Dubai. Terus gue tanya dia kan, mbak, kamu karantin di mana? Udah dapat hotel belum? Terus si mbak-mbak yang traveling di Dubai ini bilang, aku dapet di Wisma, aku pura-pura ngaku TKI, aku ngaku-ngaku kerja di Dubai. Akhirnya dia dapet di Wisma. Terus dia bilang, coba kamu balik ke petugas, bilang aja nggak punya duit biar dapet di Wisma. Tapi gue kan kayak segan gitu lah balik lagi, karena emang gue juga nggak kerja, dan gue juga bukan pelajar, dan gue juga bukan dinas kan. Bisa aja sih kayaknya kalau ngaku-ngaku nangis-nangis gak punya duit bisa. Tadi gue juga mau kayak gitu, tapi ya udahlah. Akhirnya gue nyerah, dan gue minta tolong ke adik gue mintain nomor orang hotel yang dia kenal. Akhirnya gue dapet orang Swiss Bell Hotel, tapi yang di Simatupang, dan harganya itu 5,5 juta buat 5 malam per orang. Dan FYI aja, harga karantin ini lebih mahal daripada harga tiket PP gue Turki Jakarta. Ya udah, akhirnya gue deal dengan si hotel, dan sampai kita keluar pun itu banyak banget TNI. Jadi gue nggak tahu cerita orang yang bisa kabur dari karantin tuh kayak gimana. Dan kita difoto saat keluar bandara, terus ke hotel pun dianterin, dan di mobil kita nggak bisa keluar. Jadi kalau bisa siapin snack-snacknya itu dari luar negeri, karena pas udah nyampe bandara kita nggak bisa mampir Indomaret, dan abang supirnya nggak mau berhenti karena takut ketahuan, dan paspor kita juga dibawa sama orang hotel, jadi nggak mungkin kabur. Akhirnya nyampelah gue di hotel Swiss Bell Simatupang, dan gue ketemu seorang mbak-mbak. Ternyata dia satu flight sama gue dari Dubai. Tahu gitu bisa sekamar kan sama dia, lebih irit. Dan akhirnya gue sampai hotel dikasih gelang kayak gini, gelang dengan nomor kamar. Dan malamnya gue langsung PCR dan dapat makan malam. Cuman banyak dengar cerita juga yang emang beneran ngemper di bandara biar bisa dapet slot di Wisma Atlet. Dan saat itu gue tanya Mbak Kiki yang di Wisma Atlet, ternyata di Wisma itu sekamar bertiga, beda negara, beda flight, dan beda alamat. Jadi kenapa yang di hotel itu harus satu flight dan satu alamat? Gue bingung. Is it all about money or about business? I don't know. Jadi buat kalian yang mau pulang ke Indonesia, siapin hotel dari awal, kalau bisa sama teman satu tripnya. Dan buat yang kerja di luar negeri, siapin kontrak kerjanya. Buat pelajar, siapin kartu studentnya. Dan buat yang PNS, siapin surat tugasnya, biar bisa di Wisma Atlet. Tapi kalau kalian nggak mau di Wisma Atlet juga bisa sih, soalnya di Wisma Atlet itu bertiga sama orang yang nggak kalian kenal. Kalau kalian takut dan merasa lebih aman di hotel, bisa di hotel. Dan gue juga sebenarnya nggak encourage buat traveling di masa pandemi, dan kalaupun traveling harus tetap sesuai prokes ya. Bye! Akhirnya setelah 2 kali PCR keluar juga.